Yo, kembali lagi di channel YouTube saya, Ripi Channel. Saya mau menepatin janji saya, berbagi pengalaman saya soal merawat trotolan sampai lepas trotol, buka krodong langsung dar der dor di segala sisi. Saat kita gantang dia di atas, taruh dia di bawah, taruh dia di tempat keramaian atau dimanapun, dia tetap dar der dor. Apalagi kalau ketemu lawan. Nah, caranya tuh cukup mudah sebetulnya. Tapi ingat, ini versi saya. Setiap orang itu beda tangan, beda hasilnya. Ini yang harus selalu diingat. Sebagai contoh, kayak Muresa yang ini, dia settingannya itu malamnya 15, di hari H-nya cukup 3, nyampe di gantangan dikasih satu-satu setiap season, setiap 2 season dikasih satu-satu, lalu UH-nya 5. Di saya jalan, tapi saat saya waktu itu kerja dibawa 3 kali sama joki, sama temen sih, bukan joki. Dengan settingan yang saya kasih, alhasil tidak jalan. Malah disetting sama dia tinggi di angka 11-11, di H-2, lalu H-1-nya dia bilang dikasih 15-15, di hari H-nya dikasih 7, UH-nya 2 sama cacing 1, baru jalan. Nah, di sini saya sudah menjelaskan kan, kalau setiap tangan itu berbeda hasilnya. Tapi saya yakin, dan saya sangat yakin malah, dengan cara saya ini minimal dar der dor, ya minimal gacor. Setelah MP3 pasti nyaut. Seharusnya sih pasti nyaut. Karena trotolan itu kan ibarat kata manusia itu masih baby, dimana dia masih kosong sekali, lalu kita isi dengan apa yang kita mau. Itu enaknya trotol. Enaknya tidak gampang dan butuh waktu yang lama, bisa sampai 8-9 bulan. Dan seharusnya dengan cara saya ini, usia dia 4 bulan, saat dia mendengar burung dewasa bunyi, dia harusnya udah mulai ngelawan. Ya walaupun isiannya masih baru 1-2 doang. Nah, caranya gini. Tapi ingat ya, sebelum saya kasih tahu, sekali lagi saya ngasih tahu, ini versi RHBF, bisa di contoh, bisa pun tidak, karena kemungkinan besar juga antara saya dengan suhu yang lain pasti beda caranya. Kalau saya caranya kayak saya bilang tadi, trotolan itu kan ibarat kata manusia masih bayi, dia butuh gizi yang paling banyak, gizi banyak malah. Nah, karena itu dari usia 1 bulan, saya beli 1 bulan. Kalau anakan saya sendiri, saya jujur sumpah tidak pernah itu lolohan tangan saya, karena ternakan saya ada di Padang. Yang jagain itu adalah om saya, dan om saya tidak bisa meloloh. Karena dia pernah meloloh beberapa kali, hasilnya anakan saya mati. Karena itu saya bilang sama om saya agar udah nggak usah diloloh, kita nekat, biarin indukan yang loloh. Alhamdulillah hasil. Nah, salah satunya tuh dia
Royal Flash ini. Ring saya itu yang ada goldnya, itu ring RHBF. Yang satunya lagi saya nggak tahu itu ring mana. Itu saya beli di toko burung ini karena dia sering matukin ringnya. Karena itu saya kasih 2, dan ternyata benar dan berhasil. Dia sudah tidak matukin ring, kecuali porsi makannya saya kurangin. Oke, kita balik lagi lah ke proses perawatan trotolan. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu sama ngudut dulu biar enak kita bahasnya. Jadi gini Om, karena saya kan bilang trotolan itu butuh gizi yang luar biasa. Karena itu saya buka-bukaan lah apa aja yang saya punya. Ini yang paling penting, ini saya tutupin karena saya belum ada izinnya. Saya belum izin sama beliau nih. Sama ini 2 faktor ini adalah yang paling penting. Kalau ini untuk suara dia ngebas ataupun ngilangin serak. Kalau ngilangin serak, nah itu bisa pakai jamu yang saya buat lalu dicampur pakai itu, insya Allah sembuh. Ini buat ini perawatan kutunya saya tutupin. Itu vitamin ataupun penunjang yang saya berikan di setiap burung murai batu yang saya rawat atau yang saya rawatin punya orang. Jadi gini, karena trotolan itu butuh gizi, jadi kita fokus di gizinya dulu Om. Apa aja tuh? Yaitu vitaminnya yang seperti saya tunjukin tadi. Tapi kalau Om atau suhu yang lain pengen coba produk yang lain, silakan. Karena saya di sini tidak menjual produknya, saya hanya berbagi pengalaman. Nah yang satu lagi tuh yang ada NN-nya, itu menurut saya pribadi itu bisa menyehatkan burungnya, khususnya untuk tetelo. Karena kan cuaca lagi tidak menentu nih, kadang panas kadang hujan. Alhamdulillah segala macam cuaca, walaupun anginnya besar segala macam, alhamdulillah sehat. Nah caranya saya naruh burungnya pun di luar loh. Jujur saya tidak pernah di dalam rumah kecuali trotolan. Kalau burung-burung udah prestasian kayak gini saya taruh di luar. Karena itu angin besar, hujan, panas, alhamdulillah sehat semua. Saya berani jamin itu. Nah balik lagi nih ke rawatan trotolan. Saya ngerawat trotolan itu saya kasih jangkriknya 20 maksudnya. Pagi 20, malam 20. Kenapa malam? Karena saya kalau lagi dapat proyek, saya pulangnya itu malam. Bisa di atas jam 7. Karena itu saya biasakan
Walaupun saya lagi nggak kerja pun saya tetap biasakan dia malam. Tapi lebih bagusnya lagi sore. Nanti akan ada perubahan sangat drastis Om. Saat Om kasih makan dia malam sama sore itu beda. Lebih gacoran sore. Nah lalu yang krike 20-20 kroto pun tiap hari Om. Saya beli kroto itu Rp3.000 untuk 3 hari. Yang penting dia kena, bahkan bisa 4 hari. Kalau kroto nggak ada, lagi susah, bisa diganti dengan ulet Jerman. Ulet Jermannya cukup sehari. Tapi kalau bisa sekali aja makainya. Ulet Jermannya itu satu ekor, tapi dicemplungin dulu di air. Diinin ke air, lalu dipotong-potong, dibagi. Kalau saya sih dibagi 4 atau 5 ya, yang penting saya bagi di atas 3 Om. Kalau saya itu untuk mengganti kroto, karena gizinya itu 2 kalinya kroto dan jangkrik, dan kenyangnya itu ukurannya 1 ulet Jerman itu 4-nya jangkrik perbandingan untuk kenyangnya. Jadi 4 jangkrik itu sebanding dengan 1 ulet Jerman. Nah, kalau saya ngebahas kalau saya lagi kerja, karena posisi waktu saya memegang trotolan saya juga kerja. Itu pagi saya kasih 20 jam 6, jadi otomatis jam 5 itu udah saya keluarkan. Saya embunkan, jam 6 saya kasih jangkrik 20, lalu krotonya setelah itu saya ablak. Jadi trotolan itu saya ablak. Saya naruhnya di sini nih Om. Di atas. Nah, di situ atapnya Om lihat. Atapnya itu kayak mika, dia menyerap panas. Jadi dia masih kena panas Om. Walaupun saya tinggal ya kena panas. Nah, setelah itu mandinya tuh kalau saya waktu saya kerja itu Sabtu Minggu. Di hari biasa saya nggak pernah mandiin trotol. Trotol itu saya mandiin setelah usia 3 bulan. Itu saya mandiin Sabtu Minggu pagi. Setiap pagi itu udah pasti. Lalu saya bawa ke gantangan. Nah, ngebahas soal saya bawa ke gantangan nih Om. Saya akan bilang, dar dor, mau taruh di atas, mau taruh di bawah, di tempat keramaian atau gimana pun, dia tetap dar dor. Kenapa bisa begitu? Karena saya dari trotolan membiasakan dirinya dia. Saya taruh di tempat keramaian, yang orang-orang lewat, anak kecil lewat, kucing lewat, terus juga setiap libur juga saya bawa ke gantangan, walaupun itu cuma nongkrong aja. Saya bawa ke gantangan, saya taruh di tempat yang paling dekat sama gantangan, lalu saya ablak. Gak usah takut mandek Om, karena itu masih trotol, nggak mungkin dia mandok. Ya alasannya gimana dia mau mandok? Dari kecil aja dia udah sama bapak sama ibunya, yang khususnya bapaknya yang gacor luar biasa. Murai di penangkaran, indukannya itu pasti gacor. Karena rata-rata murai, kalau dia ada betinanya, dia udah pasti gacor. Dia akan muntahin semua isian yang dia punya dan gaya-gaya dia. Nah, kalau dia udah bunyi sampai volumenya luar biasa,
otomatis semua anakan akan mati dong. Kalau dia mandek, dia mau makan, kan enggak, berarti apa? Enggak masalah. Setelah dia, pokoknya setelah dia 4 bulan, kalau dia sudah terpantau udah mulai ngeplong, itu tandanya dia sudah mulai terbiasa. Jadi intinya trotolan itu harus diablak, bukan dikerodong. Kalau dikerodong, kalau dari pengalaman teman saya, itu rata-rata dia memang gacor, ketemu lawan langsung nembak-nembak setelah lepas trotol. Tapi minusnya dia takut di segala kondisi. Nah, sekarang terserah om deh tuh mau ngikutin yang mana. Kalau saya ablak, saya biasakan dia di segala kondisi biar dia dar-der-dor. Nah, kalau dia udah dar-der-dor, otomatis ngejualnya pun enak om. Kayak kemarin saya. Nah, saat dia sudah mulai mengganti bajunya ke baju dewasa, baru tuh mulai kita kerodong. Itu untuk biar dia mendapat teritorialnya, karena burung itu kan burung teritorialnya tinggi banget. Baru kita full kerodong. Full kerodongnya dari mana? Kalau orang untuk kerja itu dari setelah kita makan kasih jangkrik, lalu kroto, otomatis kita siap-siap dulu. Setelah kita mau jalan, baru kita kerodong full, lalu taruh di tempat yang seperti itu lagi, biar dia kena panas. Tapi sletingnya jangan dibuka, jangkriknya pun mulai dikurangi, yaitu jadi 15-15. Kroto tetap. Nah, untuk orang yang tidak kerja, itu bisa dirawat setiap pagi mandi. Setiap pagi itu mandi, mulai dari jam 7. Lalu setelah mandi diangin-anginkan terlebih dahulu. Setelah kering sekitar 70%, baru mulai jemur. Kalau saya nyaranin sih jemurnya mulai jemur kencang aja sampai jam 9 atau maksimal jam 10. Jangan lebih dari jam 10 karena mataharinya tidak bagus. Lalu setelah dijemur diangin-anginkan lagi, lalu kerodong sore jam 4 dibuka kerodong, kasih makan, angin-anginkan lagi, lalu dikerodong. Nah, itu insya Allah rawatannya bagus, dan dimana tempat pasti dar-der-dor karena dia sudah terkondisi dari trotolan om. Itu versi saya, itu versi dari RHBF. Semoga bermanfaat. Silakan dicoba. Bagi yang setuju silakan dicoba. Yang tidak setuju ya jangan dicoba kalau takut burung yang ngelowo. Karena burung ngelowo itu bukan burung over birahi om. Burung ngelowo itu karena dia kelaparan. Burung birahi itu om lihat aja di peternakan. Mana ada burung lagi birahi dia ngelowo. Yang ada adalah penjantannya keluarin isian sampai sujud. Nah, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe-nya, bantulah sebarin subscribe-nya. 2000 subscribe saya bakal bikin video untuk nih manjangin ekor, maksimal bisa 3 cm.
bahkan 4 cm juga bisa, tapi jarang sih. Saya pernah sekali 4 cm. Ini juga nih, ini ekornya pendek nih. Ini ekor cuman 15 nih awalnya nih. Di mabung pertama itu dia 17, mabung kedua dia 15, karena saya buat gantang saya pendekin. Sekarang ekornya udah ada 19 ini. Ekornya panjang. Itu nanti triknya sangat mudah sekali, tapi cuman bisa dilakukan untuk orang-orang yang tidak kerja alias pengangguran. Nanti itu akan saya share pengalaman saya kalau saya sudah dapat 2000 subscribe. Kenapa 2000 subscribe? Om tahu sendirilah, burung ekor panjang harganya mahal. Nah, karena itu saya akan membagi kalau sudah 2000 subscriber. Salam kicau mania plat Depok.